Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Dawa Sultan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama saya Muhammad Anzar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama Ustadz Mirwan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, pada kesempatan kali ini tema kita yaitu antara sikap mumin dan sikap munafik. Iya. Nah, pas sekali nih Ustadz. Ini bulan Ramadan, mungkin kelihatan sekali bagaimana sikapnya orang mukmin itu dengan orang munafik. Bagaimana penjelasan Ustadz mengenai sikap orang munafik, orang mukmin, Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja ya. Iya, siap. Jadi memang pada bulan suci Ramadan itu kalau kita betul-betul jeli dalam melihat bahwa bisa sangat-sangat jelas sekali Iya. antara sikap orang-orang mukmin dan orang-orang munafik. Ya kan? Orang-orang mukmin itu jangankan ketika masuk bulan Ramadan, jauh-jauh sebelum bulan Ramadan akan tiba, mereka selalu berdoa kepada Allah agar kemudian dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Mereka memohon kepada Allah agar kemudian mereka disehatkan, kemudian Ramadan segera didatangkan kepada mereka. Lantas ketika masuk bulan suci Ramadan, yang sebelum Ramadan ketaatan mereka kepada Allah itu biasa-biasa saja, ketika di bulan Ramadan semakin meningkat. Semakin meningkat. Bahkan sampai kemudian kepada akhir Ramadan justru ketaatannya semakin meningkat. Nah, itulah mentalitas orang-orang yang beriman. Berbeda halnya dengan orang-orang yang munafik. Nah, orang-orang munafik terkadang mereka itu ya ikut senang-senang di awal. Tapi justru kemudian tidak menjadikan bulan suci Ramadan itu berkah bagi mereka. Justru kemudian kita bisa melihat sikap-sikap orang yang senang-senang di awal, tapi kemudian pada akhirnya masih di pertengahan sudah kemudian lari ke sana kemari. Sudah loyo kan? puasanya. Sudah loyo puasanya. Bahkan ada yang tidak puasa lagi. Iya kan? Iya. Apalagi sampai di akhir. Jadi seakan-akan mereka hanya ingin memperlihatkan kesan bahwa kami ini beriman juga loh. Tapi dengan memperlihatkan tampak depannya saja. Tapi begitu berjalannya waktu, justru tabir-tabir kemunafikan mereka itu justru terbongkar. Mulai kelihatan seperti itu. Tidak semangat. Berarti bisa dibilang mereka ini Islam KTP seperti itu. Islam KTP. Itu kalau membahas masalah bulan suci Ramadannya. Ya, berarti kalau ya bisa dibilang kebanyakan dari orang sekarang itu seperti itu, Ustaz. Iya. Jadi pada awal Ramadan itu banyak yang sholat tarawih di masjid, kemudian di pertengahan atau 10 hari Ramadan terakhir itu mulai berkurang. Iya. Ya, kebanyakan mungkin belanja untuk baju lebaran di mall seperti itu. Kalau kita melihat fakta sekarang seperti itu, Ustaz ya. Betul. Mungkin Ustaz juga mungkin bisa jelaskan, Ustaz, fakta-fakta bagaimana orang munafik yang dia itu yang tidak sholat, dia KTP-nya Islam tapi dia tidak sholat, itu bagaimana menurut Ustaz? Ya. Jadi baik, sebenarnya begini ya, sebelum kita ke orang munafik kita kenali dulu ciri khas orang yang beriman. Sebenarnya yang layak disebut orang yang beriman itu siapa sih? Jadi kemudian tidak bisa kita kemudian mengetahui secara benar-benar siapa orang yang beriman itu kecuali kita merujuk kepada Al-Qur'an. Ya kan? Ternyata dalam Quran surah An-Nur ya ayat 51 Allah Subhanahu wa taala itu telah memberikan kepada kita, memperlihatkan atau memberitahukan kepada kita ciri sesungguhnya daripada orang-orang yang beriman. Yaitu apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sungguhnya orang-orang perkataan orang-orang yang beriman, sungguh-sungguh beriman kepada Allah itu adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menyeru, ya kan? Agar orang-orang ini berhukum dengan hukum Allah. Tidak ada kata-kata atau kalimat yang lain yang keluar daripada mulutnya kecuali sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taati Allah. Maka kata Allah, mereka itu adalah orang-orang yang beruntung.
Nah, inilah ciri khas pertama bagi orang-orang yang kemudian beriman. Iya. Totalitas. Maka ketika Allah serukan apa saja, mereka tidak lagi bertanya. Tidak pakai tunggu dulu, tidak pakai tapi. Mereka langsung sami'na wa ata'na. Hai orang-orang yang beriman, kamu harus begini. Kalau Allah perintahkan ini, perintahkan itu, perintahkan itu, orang beriman itu langsung tunduk mereka, tunduk dan patuh. Dengan kalimat sami'na wa ata'na. Nah, berbeda halnya dengan orang munafik. Orang munafik ketika Allah seru, ya kan, seru untuk melakukan satu perintah Allah, ya kan, satu kemudian perkara yang harus mereka jalankan, mereka berpikir-pikir dulu. Nah, itulah ciri orang munafik. Mereka pikir-pikir dulu. Tunggu dulu. Ini perintah ini ada tidak manfaat bagi saya? Nah, seperti itu. Manfaat materialnya bagi saya apa? Apa yang akan saya dapatkan ketika saya menjalankan perintah ini? Apakah menguntungkan dia atau tidak? Ya, itu dia. Orang-orang munafik seperti itu. Dia hanya akan melakukan ketaatan atau melakukan perintah, menjalankan perintah yang kemudian bisa dengan menjalankan perintah itu akan ada manfaat yang dia dapatkan. Secara material secara material. Akan ada kemudian keuntungan-keuntungan yang dia dapatkan. Nah, itu beda tadi dengan orang beriman kan? Orang beriman apapun yang diperintahkan sami'na wa ata'na. Mau mungkin dia merasa itu perintah itu seakan-akan buruk di mata manusia, ya kan? Tetap dia laksanakan. Kalau itu perintah Allah tetap dia laksanakan. Tapi kalau orang munafik ya tadi dia pikir dulu, aduh, ini bermanfaat deh. Masih ada pertimbangan. Pertimbangannya. Dia akan mengambil keuntungan daripada perintah Allah itu. Kalau tidak kemudian menguntungkan dia, maka dia akan tegas meninggalkan perintah Allah itu. Seperti itu. Jadi seperti itu. Kemudian yang tadi saudara tanyakan tentang orang-orang yang kemudian KTP-nya Islam, tapi dia tidak sholat. Itu kan banyak faktanya seperti itu. Jadi sebenarnya kalau meninggalkan sholat itu sebenarnya kategorinya itu kalau menurut bahasa hadis itu sudah kategori kafir. Ya, itu yang paling kemudian yang paling berat. Ya, paling berat. Kategori meninggalkan sholat itu sampai kategorinya kafir. Nah, ada juga kata para ulama bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kemudian keislamannya itu dipertanyakan. Diperselisihkan oleh para ulama. Nah, kalau orang-orang munafik justru mereka ini masih sholat. Orang-orang munafik itu masih sholat loh. Ya, kalau kita kembali ke Quran, Quran surah An-Nisa ayat 124 kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sungguh orang-orang munafik itu kata Allah, ya kan, mencoba kemudian menipu Allah. Mencoba menipu Allah. Padahal sesungguhnya mereka itu sedang menipu diri mereka sendiri. Kemudian Allah kemudian lanjutkan, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka hendak berdiri untuk menunaikan salat, mereka berdiri dengan malas-malasan. Jadi ciri orang-orang yang munafik itu adalah ketika mereka hendak mendirikan salat, mereka enggan, mereka malas-malasan. Ketika mereka salat itu hanya untuk apa? Yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sungguh ketika mereka sholat itu sebenarnya mereka itu hanya untuk riya kepada manusia. Hanya untuk kemudian dipuji-puji oleh manusia, ya kan? Hanya untuk menjadikan sholatnya itu sebagai sebagai benteng, sebagai tameng, supaya mereka diakui sebagai orang beriman. Padahal di hati mereka itu tidak ada iman. Mereka itu munafik begitu. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Dan mereka itu sebenarnya tidak pernah mengingat Allah kecuali sedikit sekali. Seperti itu. Berarti sikap munafik ini tidak kelihatan di dalam hati. Tidak kelihatan munafik itu, ya. Jadi sikap orang munafik itu memang betul-betul kalau dalam Quran surah Al-Munafikun itu Allah jelaskan, ya, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Kalau datang orang-orang munafik pada kalian itu, mereka itu akan berkata, sungguhnya kami bersaksi wahai Nabi Muhammad bahwa engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Dan kami tahu dan Allah itu tahu bahwa engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu. Tapi
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersaksi, innal munafiqina lakadzibun. Sungguhnya orang-orang munafik itu adalah berdusta. Jadi sebenarnya mereka itu tidak pernah mengakui Allah dan Rasul itu. Iya. Kalaupun mereka mengakui secara lisan, tapi dalam hati tidak. Sebenarnya dalam hati tidak. Ini seperti itu. Kira-kira ada sejarahnya tidak, Ustaz? Maksudnya ada kisahnya seperti itu. Jadi sebenarnya banyak ya kisah-kisah orang-orang munafik ya. Salah satu Rasul munafik ini fil Madinah. Iya. Siapa lagi namanya? Saya lupa ingat. Yang jelas pada saat itu memang ada yang ikut sholat bersama Nabi, ya kan? Sholat bersama Nabi, sholat di belakang Nabi, ya kan? Tapi ternyata dia ini orang munafik, ya, sehingga sampai juluki Rasul munafikin fil Madinah, ya kan? Gembongnya orang-orang munafik. Dia sholat bersama Nabi di belakang Nabi, tapi kemudian ketika tidak bersama Nabi, dia mencela-cela Nabi, dia mencela-cela Islam, dia mencela-cela kaum muslimin. Tapi dia sholat di belakang Rasul. Sholat di belakang Rasul. Ya kan? Berarti orang munafik ini memang tidak kelihatan dia ini membenci Islam, seperti itu. Tidak kelihatan. Jadi seakan-akan mereka itu adalah orang beriman. Tapi ketika kemudian tidak bersama orang-orang beriman, justru mereka menjadi orang yang paling membenci Islam. Itu orang-orang yang munafik. Itu jadi sangat jelas sekali kemudian perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Ya salah satunya tadi itu. Orang-orang yang beriman itu ketika Allah seru untuk berhukum dengan hukum Allah, tidak ada kata lain, mereka sami'na wa ta'na. Tapi orang-orang munafik ketika Allah seru untuk berhukum dengan hukum Allah, mereka pertimbangkan dulu. Mereka pikir-pikir dulu. Itu menguntungkan mereka atau tidak. Seperti itu. Ya. Gini Ustaz, saya pernah dengar dalil nas Al-Quran kalau tidak keliru, itu orang munafik itu disamakan dengan orang fasik, orang kafir. Nah, berarti orang munafik ini betul-betul mereka ini masuk neraka seperti itu, Ustaz, ya? Karena disamakan dengan orang kafir, wal munafikun wal kafirun. Nah, tapi saya lupa itu ayat apa, Ustaz. Tapi di situ Allah menjelaskan, di Al-Quran itu Allah menjelaskan bahwa mereka itu disamakan dengan orang yang fasik dan orang yang kafir. Karena begitu besarnya dampaknya terhadap Islam. Seperti yang Ustaz bilang tadi, ada yang sholat di belakang Rasul, tapi setelah di luar perkumpulan Rasul dia mencela Islam, seperti itu. Dan mungkin kalau kita melihat sejarah juga di beberapa kepemimpinan Islam, itu yang menghancurkan Islam itu kebanyakan orang-orang munafik, Ustaz, ya? Ya, betul. Nah, termasuk mungkin pengkhianat, Ustaz. Bagaimana, Ustaz, penjelasannya, Ustaz? Ya, jadi pengkhianat itu salah satu memang sifat kemunafikan. Kalau dijelaskan dalam hadis Nabi SAW, ya kan? Ayatul munafikuna salasa. Sungguh ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza hadatsa kadzaba, kalau mereka berbicara mereka berdusta, ya kan? Wa idza wa'ada akhlafa, kalau mereka berjanji mereka pasti ingkar. Dan yang ketiga, wa idza tu'mina khana, kalau mereka kemudian dipercaya, mereka itu pasti berkhianat. Nah itu, kalau orang-orang yang berkhianat itu, ya itu bisa kita kategorikan orang-orang yang munafik. Nah, bagaimana kemudian kedudukan orang-orang munafik? Apakah mereka itu sama dengan orang kafir dan orang-orang fasik? Ya, kalau kita melihat penjelasan dalam Al-Quran ya sama. Bahwa kata Allah, orang-orang kafir itu kan tempatnya di neraka jahanam. Tapi ternyata orang-orang kafir itu dia punya klasifikasi. Ada kemudian yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah, tapi tidak memusuhi kaum muslimin, iya kan? Ada. Ada juga kemudian tingkatan neraka yang mereka tempati, ya kan? Ada yang kemudian ingkar terhadap keimanan Nabi SAW, tidak mau beriman kepada Nabi SAW, tidak mau beriman kepada Allah, maka dia disebut orang kafir, ya kan? Karena dia ingkar, dia menutup diri daripada kebenaran. Tapi kemudian karena sikapnya itu tidak langsung kemudian Allah memasukkan dia ke neraka jahanam, ya kan? Tapi ada yang memang dimasukkan ke neraka yang tingkatnya paling atas, istilahnya yang paling ringan. Ya seperti itu. Jadi itu kafir. Sedangkan orang-orang munafik ini beda. Kata Allah, innal munafikina ya fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu
Allah akan masukkan mereka ke tingkat paling dasar dari neraka, yaitu neraka jahanam. Saking kemudian sifat munafik ini adalah sifat yang sangat buruk sekali. Sangat bahaya juga. Sangat buruk sekali, ya sangat bahaya sekali. Kemunafikan itu kemudian apa ya? Saking hinanya di mata agama Islam ini, sampai Allah kategorikan kalau dimasukkan ke dalam neraka, mereka akan berada di neraka paling dasar. Darkil asfali minan nar. Neraka yang paling dasar, seperti itu. Jadi memang, waduh, sebagai apa ya? Sebagai orang Islam, ya tentunya kita kaum muslimin, maka kita wajib menghindari sifat munafik ini, ya, menjauhi sifat munafik ini, karena itu konsekuensinya tadi, ya kan? Apa namanya? Akan dimasukkan ke dalam neraka yang paling dasar, seperti itu. Dan kalau di dunia itu orang-orang munafik itu, ya, apa namanya? Walaupun mereka juga saat ini ya, berusaha untuk menutupi kemudian kemunafikan mereka, tapi seiring berjalannya waktu orang-orang munafik itu kemudian akan tampak dengan sendirinya. Tapi sebenarnya Ustaz, mereka ini, orang munafik ini sadar tidak bahwa mereka itu munafik? Ya, jadi sebenarnya orang-orang munafik itu tahu mereka itu munafik. Tahu mereka itu munafik. Terkhusus kemudian yang memang mereka itu niatnya itu untuk menghancurkan Islam, seperti itu. Yang kemudian mereka itu justru tidak pro terhadap Islam. Pura-pura masuk Islam, pura-pura bersyahadat, pura-pura kemudian mengatakan kami beriman, ya kan? Tapi ternyata niatnya mereka itu justru untuk menghancurkan Islam. Seperti itu. Jadi memang kategori nifak ini ada dua. Kemunafikan itu ada dua. Ada nifak amali, ada nifak iniqodi. Ada kemunafikan dalam beramal. Jadi ada kaum muslimin itu betul-betul beriman kepada Allah. Tapi kemudian munafik dalam beramal. Seperti itu. Kemudian maksudnya diperintahkan tidak mau, diperintahkan sholat, kemudian malas-malasan dan lain sebagainya, ya kan? Masih kemudian apa namanya, menunda-nunda seperti itu perintah Allah. Ada nifak iniqodi, dan ini yang sangat berbahaya. Munafik dalam segi keimanan, kepercayaan, keyakinan. Nah ini yang sangat bahaya ini. Mereka pura-pura mengaku beriman kepada Allah, pura-pura taat. Di depan kaum muslimin mereka taat, ikut sholat dan lain sebagainya, tapi sesungguhnya dalam hati mereka tidak sedikit pun beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan dalam hatinya mereka sangat membenci kaum muslimin. Seperti itu. Dan penyakit kemunafikan ini saat ini pada faktanya justru banyak sekali menjangkit kepada kaum muslimin. Baik orang-orang muslim yang biasa-biasa saja sampai para ulama. Para ulama. Maka sekarang kategorikan ada ulama ulama hak, ulama yang apa namanya, betul-betul mereka itu teguh dengan kebenaran. Ada ulama su, yang justru mereka itu adalah orang-orang yang berilmu, tapi mereka sesat dan menyesatkan. Gitu. Mereka itu dol, orang-orang yang sesat dan menyesatkan umat. Ya tadi saya bilang, justru mereka mempelajari Islam itu untuk menyesatkan kaum muslimin, memutarbalikan ayat yang sebenarnya haram, mereka cari-cari apa namanya celahnya supaya bisa dihalal-halalkan, seperti itu. Ya, jadi memang mengerikan sekali sifat munafik. Kalau kemudian kita tidak kemudian benar-benar beriman kepada Allah, kita kemudian tidak kemudian apa benar-benar belajar, ya kan, tentang ciri-ciri orang munafik ini, maka kita bisa saja terjebak dan tertipu oleh orang-orang munafik itu. Seperti itu. Apalagi sampai mengikuti ulama su yang seperti Ustaz bilang tadi. Itu sangat menyesatkan. Dan sekarang banyak sekali faktanya. Nah, kalau kita lihat juga Ustaz, fakta-fakta sekarang itu banyak kan ulama-ulama kita yang berdakwah itu dihalang-halangi, dan yang menghalangi ini juga termasuk ulama juga Ustaz. Kelihatannya termasuk ulama. Ini melihat fenomena seperti ini bagaimana menurut Ustaz? Jadi memang fakta empiris ya. Saat ini memang dakwah Islam itu dihalang-halangi, ya kan? Kita berdakwah, kita menyuruh kepada hukum-hukum Allah, kita menyuruhkan manusia kepada ayo kita taat kepada Allah, ayo kita terapkan hukum-hukum Allah, ayo kita berislam secara kafah dan lain sebagainya. Tapi ternyata justru dihalang-halangi.
ya kan, dihalang-halangi, ditakut-takuti, diancam, dipersekusi. Dan justru yang menghalang-halangi ini tidak sedikit dari orang-orang yang berilmu juga, ya kan, dari yang mengaku beriman kepada Allah. Yang seperti antum bilang tadi, tidak sedikit juga dari kalangan yang disebut sebagai para ulama, para ulama. Seperti itu ya, dikenal sebagai para ulama. Nah ternyata ini juga sudah kemudian Allah jelaskan, ternyata ada orang-orang seperti ini. Ya, kita kembali ke surah Al-Munafiqun. Allah katakan ittakhadhu aymanahum, ya, junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka, pengakuan-pengakuan mereka, kami beriman, kami kemudian bertakwa juga kepada Allah, mereka belajar Islam dan lain sebagainya, junnatan fasaddu an sabilillah. Sebenarnya mereka mengaku-mengaku itu hanya sebagai benteng, sebagai benteng supaya mereka tidak diserang, ya kan, supaya mereka tidak diketahui sebagai orang-orang yang sebenarnya ingkar terhadap Allah. Dan mereka gunakan benteng itu justru untuk fasaddu an sabilillah, justru untuk menghalangi orang-orang yang kemudian menyeru kepada agama Allah. Nah, jadi orang-orang seperti ini sudah disebutkan dalam Al-Quran, seperti itu. Jadi ya itu tadi, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Jadi mereka gunakan kepura-puraan mereka, sifat kemunafikan mereka itu untuk kemudian menghalang-halangi dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan pada faktanya saat ini banyak sekali, ya kan? Dia mengaku dia beriman pakai sorban, aduh kita kalau kita lihat di televisi, di media itu sangat nampak sekali, siapa-siapa saja ini termasuk orang-orang munafik. Dia bawa dalil, dia baca dalil juga. Jadi ketika ketemu sama orang yang sama-sama pakai surban, tapi yang satu ini Ustadz Hak, seakan-akan memang di situ kelihatan mandi dalil, mandi dalil. Dalilnya terhambur-hambur, tapi kita bisa lihat betul siapa yang kemudian betul-betul membela agama Allah, siapa yang kemudian betul-betul menjadi pejuang agama Allah, dan siapa yang kemudian menghalang-halangi kemudian agama Allah untuk diterapkan di muka bumi ini. Yang kemudian orang-orang yang munafik ini, yang memiliki sifat nifak dalam hatinya itu, kita lihat siapa yang mereka bela. Apakah mereka betul-betul membela Al-Quran, ya kan? Atau justru mereka membela orang-orang yang memiliki kepentingan agar supaya Al-Quran ini tidak kemudian diterapkan. Seperti itu. Ini memang sudah nampak sekali. Iya, kalau kita lihat faktanya memang seperti itu, Ustaz. Kalau kita melihat itu hampir sama saja antara ulama yang munafik dengan ulama yang hak. Dari segi penampilan. Dari segi penampilan. Karena yang disampaikan juga dalil. Betul sekali. Tetapi berbeda yang disampaikan sama ulama munafik itu, ulama yang bahasanya mencari pembenaran dengan menyampaikan dalil-dalil yang dari Al-Quran, seperti itu. Mungkin Ustaz, bagaimana misalnya solusi untuk individu agar kita itu terhindar dari sikap munafik ini? Nah, baiklah. Jadi kita sebagai kemudian individu seorang muslim, tadi kita kembali ke ayat Allah Subhanahu wa taala, Quran surah An-Nur ayat 51 itu. Kata Allah, tidak ada sebenarnya orang yang beriman itu. Ya kan? Maksudnya tidak ada perkataan yang lain bagi orang yang beriman itu kecuali sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah perintahkan apa saja kepada kita, ya kita sami'na wa ata'na. Ya Allah, saya dengar ya Allah, saya taat ya Allah. Apapun itu. Mau itu berat, mau itu ringan, mau itu menguntungkan kita atau tidak secara materi, ya kita taat. Sami'na wa ata'na. Jadi tidak pakai tidak pakai tawar-menawar, tidak pakai pikir-pikir dulu. Seperti itu. Itu supaya kita terhindar dari kemudian sifat munafik. Maka kita harus beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya. Bahwa tidak ada yang layak kemudian kita patuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai sebenar-benar kedua kita, contoh kita, uswatun hasanah kita. Kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu. Apa saja yang dibawa oleh Rasulullah untuk kalian itu, ambil, ambil seperti itu, pegang teguh dia, laksanakan dia. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang kemudian Rasulullah larang, maka jauhi. Jangan kalian dekat-dekati, jauhi, tinggalkan, seperti itu.
Maka mentalitas yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang beriman, yang mengaku beriman kepada Allah, agar supaya tidak ada sedikit pun celah kemunafikan pada diri kita, maka kita tidak boleh tawar-menawar dengan kemudian syariat Allah. Tidak boleh tawar-menawar dengan perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, laksanakan dengan sami'na wa ta'na. Kami dengar ya Allah, kami taati Allah. Apapun yang dibawa Rasul, kita kemudian ambil. Apa yang dilarang oleh Rasul, kita tinggalkan. Seperti itu. Oke, baik Ustaz. Syukran jazakallah Ustaz atas penjelasannya. Pemirsa Dakwah Sulteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sharing-sharing kita bersama Ustadz Mirwan mengenai antara sikap mumin dan munafik. Baik pemirsa Dakwah Sulteng yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi sharing-sharing kita bersama Ustadz Mirwan mengenai antara sikap mumin dan munafik. Untuk pemirsa Dakwah Sulteng, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dakwah Sulteng dan sebarluaskan sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.